Ya, baik kita mulai ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi Kalau ya, kata-kata ini, selamat berjumpa lagi dalam perkuliahan algoritma pemrograman 1 ya. Mata kuliah yang cukup penting untuk mahasiswa informatika ya, karena ini adalah fundamen apa ya? Atau tiang yang kokoh yang penting untuk pemahaman berikutnya ya. Jadi kita belajar berbagai konsep-konsep algoritma ya untuk memecahkan problem komputasi sederhana ya. Materi yang sekarang akan kita bahas yaitu switch case ya. Switch case ini disebutnya switch case gitu ya. Ini sebetulnya hampir mirip dengan else if ya. Sorry ya. Jadi kan kalau misalkan ada if terus ada kondisi gitu ya. Terus ada then ya. Terus di sini ada aksi. Terus kan ada else if, terus ada kondisi, terus then ya, biasa ya gitu ya. Then terus kemudian ada aksi, terus ada else if, terus ada kondisi, dan aksinya lagi berikutnya ya. Dan ini banyak ya ditulisnya gitu. Terus terakhir mungkin ada satu else ya. Dan ini and if. Nah, kalau dituliskan dalam bentuk if, else if gitu ya. If, ada else if terus gitu ya. Diakhiri dengan else, ini agak susah lah kita ini ya. Kita membacanya juga, mengetiknya juga ya. Terlalu banyak gitu ya. Nah, switch case itu salah satu cara untuk menulisnya strukturnya lebih mudah dilihat gitu ya. Kita sebut switch case dalam istilah umum ya. Tapi di pseudocode kita menggunakan istilah depend on ya. Depend on gitu ya. Terus nanti ada di sini ada daftar variabel ya. Boleh ada variabel gitu ya. Nanti di sini ada, saya tulis variabel aja ya. Variabel depend on ini ya. Terus titik 2 saya agak lupa ya, tapi di sini nanti ada value gitu ya. Nah, ini ada aksi gitu ya. Terus ada value juga, ada nilai gitu loh ya. Terus ini aksi gitu ya. Terus value, aksi. Terus ya bisa banyak gitu ya. Terus di sini nanti ada semacam else ya. Ini defaultnya gitu ya. Terus di sini aksi. Nah, ini depend on gitu ya. Ini saya kasih tanda yang ini ada variabel, terus nanti ini ada value, default aksi ya. Ada dua jenis ya, ada juga yang bentuknya saya tulis di sini aja ya. Jenis kedua itu ada depend on. Nah, di sininya tidak ada variabel ya. Tidak ada variabel. Terus tapi di sininya ada kondisi. Ya. Terus ada aksi, kondisi, aksi ya. Terus gitu ya. Ini sampai terakhir ada default ya. Default
aksi ya. Ini terus nanti and define on ya. Jadi template-nya begitu ya. Yang pertama ada variabel sama value, terus tapi ada juga yang tidak ada variabel di situ, langsung kondisi default aksi gitu ya. Untuk default aksi ini kalau disandingkan dengan yang ini sebetulnya hampir sama ini nih ya, else gitu ya. Kalau yang semuanya false gitu baru yang ini gitu ya. Nah, oke kita langsung coba di golengnya ya. Nah, nggak digeleng langsung sih ya, langsung kita bahas soal lah. Misalkan ya, soal ke satu, misalkan ya, buatlah algoritma atau program gitu ya untuk mencetak nama hari, berarti kan string tuh ya nama hari ya, eh, berdasarkan bilangan yang di input ya. Nah kan saya tanya ya, kalau masukin satu, kira-kira akan kecetak apa nih? Senin, Pak. Siapa yang jawab? Uji, Pak. Oh, ketua kelas jawab ya. Padahal bahasa Arabnya Senin itu 2 loh. Ya enggak? Minggu itu Ahad loh ya. Jadi kita ganti aja ya. Kalau kita masukin satu, keluar Minggu ya. 2 Senin, 3 Selasa, ya kan ya? Ahad, Isnin, Salasa, Arba'ah gitu kan. Ini Rabu. Kalau kita masukin 5, ini Kamis ya, Khomsah gitu kan. Terus Jumat ya. Terus 7, ini akan keluar string 1 ya. Nah, kalau yang dimasukin selain 1, 2, 3, ya selain angka 1 sampai 7, itu kita bisa taruh di else ya. Jadi nanti default-nya itu nanti bisa kita tulis aja ya. Tidak ada nama hari. Gitu kan ya. Contoh kalau kita masukin 8 atau 0 atau minus 1000 berapapun ya yang selain 1 sampai 7 nanti akan keluar ini ya. Nah, soal ini kan bisa dijawab dengan else if toh ya. Jawabannya jadi gini nih kalau ini ya program nama hari gitu ya. Kamus ini kan jadi nanti ada bilangannya ya, terus kemudian cukup bilangan aja sih integer ya. Terus di bagian algoritmanya input bilangan kan gitu ya. Terus if bilangan sama dengan 1 dan gitu kan ya. Output minggu ya. Uji minggu ya kita hari pertamanya ya. Siap, Pak. Terus else if ada yang bisa bantu saya? Else if apa? Jangan sama dengan 2. Dan Iya, iya, sip ya. Output Senin ya. Kan jadinya rada panjang ya ngetiknya ya kalau begini ya. Ya, sabar aja lah ya. Output Selasa. Else if bilangan sama dengan 4 dan output Rabu ya. Else if ini skill ngetik yang cepat dan benar ini dibutuhkan nih ya.
Ngomong-ngomong belum direkam, Udah direkam belum ya? Sudah, Pak. Oh, sudah ya? Saya lupa. Oke ya. Kalau kalian tertarik pertandingan-pertandingan ngoding ya, apa ya, competitive programming ya, itu ada salah satu, apa ya, persyaratannya ya, kecepatan ngetiknya tinggi, harus tinggi dan benar ya. Kalau banyak typo jadi bikin codingannya lama. Tuh kan saya loncat lagi ini. Bilangan sama dengan 7 dan output ya. Nah, else-nya kita taruh output tadi tidak ada nama hari. Tadi apa ya saya bilang? Tidak ada nama hari untuk bilangan itu misalkan ya. Atau kita mau bikin hari lagi baru gitu. Bilangan ke-8 nanti di hari apa gitu ya. Buat cadangan lumayan kan kalau nambah 1 hari. Untuk bilangan itu ya. Nah, terus kemudian end if ya, terus kemudian di sini end program ya. Nah, ini algoritma atau solusi untuk persoalan yang ini ya. Buat algoritma untuk mencatat 6 hari berdasarkan bilangan yang di-input ya. Jadi inputnya bilangan, terus kemudian dicek kalau 1 ini, 2 ini, sampai 7 taruh di else ini ya. Bagaimana untuk solusi menggunakan depend on. Nah ya, saya tambah lagi 1 ini kali ya. Materi 2.txt biar bisa dilihat. Biar bisa dibedakan ya. Jadi ini yang sekarang ini namanya program nama hari saya kasih 2 ya. Kamusnya sama bilangan, tipenya integer, algoritma. Terus kalau input bilangannya sama ya. Nah, ya ini di sini depend on, saya agak lupa nih ya. Kasih kurung boleh atau tidak ya? Nah, ini ya. Kayaknya depend on bilangan ini ada titik 2 atau enggak ya? Ini value ya. Tuh. Hmm, 2 the power of copy paste 3 ini Selasa 4 Rabu 5 Kamis ya. 6 output Jumat 7 output Sabtu ya. Dan yang terakhir yang default itu ya itu output ini nih, tidak ada nama hari untuk bilangan itu. Terus terakhir ini
Papaya masuk dulu sini. Nah, terakhir ini and defend on gitu ya. Terus di sini and program ya. Nah, ya. Ini bentuk dalam bentuk switch case, tapi ininya variabel, terus ini value ya. Kalau dibuat dalam bentuk yang ini bisa satu lagi ya. Ini nama hari 3 misalkan ya. Tapi jadi gini nih ya. Depend on bilangan, nah di bilangan ini taruh di sini. Bilangan sama dengan ya. Ini kan jadi kondisi tuh ya. Nah, gitu ya. Oke, jadi untuk satu soal yang sama, yang ini ya, soal satu ini, kita akan punya solusi 3 cara. Yang pertama, pernyataan if dengan else yang diantaranya terdapat else if ya, banyak. Yang kedua, switch case yang eh, di sini ada variabel ya, terus kemudian itu value gitu ya. Terus yang kedua tidak ada variabel, tapi nanti di sini ada ekspresi ya yang menjadi kondisi gitu ya. Oke, untuk sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan kalau ada yang ditanyakan ya santai aja ya. Takutnya kecepatan atau ada yang baru masuk gitu ya. Silakan ya. Atau cukup jelas? Oh, ini baru masuk. Cukup jelas ya? Ketua kelas? Jelas, Pak, Jelas, jelas. Jelas, Pak. Pak. Ya. Kalau jelas, kita coba golengnya ya. Seperti biasa, saya singkat ya Bill ya. Ini saya singkat jadi Bill ya. Kalau yang pakai if itu saya nggak ya. Kalian udah ini ya. Yang begini kan udah cukup biasa ya. Jadi saya akan langsung ke switch case yang jenis yang ini nih ya. Jadi nulisnya switch ya. Terus nanti bilangan gitu ya. Kok bilangan Bill? Karena disingkat jadi Bill. Nah, terus ada kurawal buka, kurawal tutup ya. Terus nanti case 1 gitu ya. Terus nanti FMT lain kayaknya minggu gitu ya. Nah, gitu aja sih ya. Case 2 gitu ya. Jadi ini tuh satu tuh value ya. Ini value. Tuh ya. Oh ada bilangan ya, iya. Kalau bilangannya 1 gitu ya dibacanya cetak minggu. Kalau bilangannya 2 cetak gitu ya. Copy aja lah. Copy ya. Copy ya. Tinggal diubah ini 3, 4, 5, 6, 7. Ini default terakhir ya. Terus ini minggu. Senin. Terus ini Selasa. Ini Rabu. Kamis. Jumat. Sabtu. Saya ganti non aja ya, biar pendek.
Nah gini ya, kalau nulis di Golang biasanya jadi si aksinya itu ke sini ya. Dan di sini tuh juga kita bisa nulis apapun sih ya. Kalau mau aksinya banyak, tapi kebetulan aksinya cuma satu aja ya. Jadi kita nulis begini aja sih ya. Nah, kita coba run ya. Hmm, run papaya.go ya. Kita masukkan satu ya. Nah, itu dia keluar minggu ya. Kita masukkan 2, keluar Senin, 3, keluar Selasa ya. Kalau kita masukkan berapa itu ya? 7 ya, Sabtu ya. Kita masukkan yang di luar rank 1 sampai 7, 8 misalkan ini non ya. Saya sengaja bikinan ya, padahal ini tidak ada untuk nama hari untuk bilangan itu sih sebetulnya. 200 tidak ada ya. Minus 1 tidak ada. 0 tidak ada gitu ya. Oke ya, itu jadi pseudocode untuk jenis switch case yang di sini ada variabel, terus kemudian nanti di sini ada value ya. Nah, untuk yang satunya lagi, ini kita copy aja ya. Nah, yang jenis kedua, ini bilnya ditaruh di sini ya. Case bill sama dengan kayak gitu tuh. Betul, ini contohnya bisa digunakan untuk 2 kasus ya. Ada beberapa solusi hanya bisa dipakai untuk satu kasus saja sih. Ini kebetulan bisa dua-duanya ya. Pertanyaan saya, simbol yang mana? Yang cara yang satu atau cara yang dua? Yang satu, Pak. Yang satu ya. Ini kita ngetik bill sama dengannya berkali-kali ya. 3, Selasa ya. 6, Jumat ya. Sampai situ apakah bisa dipahami? Ada yang ditanyakan maksud saya? Tidak, Pak. Tidak ya. Tinggal nyari contoh soal aja sih ya. Latihan kira-kira seperti apa ya. Ngomong-ngomong, nanti ini switch case ini bisa digunakan untuk di semester depan sih. Itu bisa digunakan untuk bikin menu ya. Contoh ya, ini saya perkenalkan sedikit ya. Sorry. Uh, hmm. Hmm. Variabel pilihan ya. Pilihan int ya. Ya. Terus maaf ya. Ini hanya sedikit spoiler sih. Materinya harusnya nggak diajarkan, tapi nggak apa-apa ya. Menu. Hmm. FMT, print line, FMT, print line, menu, sama ya. Kalau nanti bikin program ya, yang sederhana, begini kan ya. Nah ya, ini saya ceritanya mau bikin
aplikasi sederhana ya. Ini nanti akan dipanggil di sini nih ya, menu ya. Nah, menu ini ya. Tapi taruh di bawah situ lagi ya. Ini FMT print itu ya. Pilihan Anda gitu ya. Di sini 1 sampai 3. Terus titik 2. Tuh ya, menu. Nah, terus kemudian for. Nanti kita akan belajar repeat until ya. Ini repeat until nih ya. FMT scan ampersand pilihan gitu ya. Nah, di sini switch case-nya main ya. Tapi ntar ya, if pilihan sama dengan 3, ini kita akan break ya. Ya. Di sini nih switch case-nya ya, mulai ini. Jadi ini nih, switch gitu ya. Dalam kurung switch pilihan gitu ya. Tuh. Case 1 ya. Kita akan ini namanya menu penjumlah apa namanya penjumlahan gitu ya. Case 2 ini namanya perkalian. Ini kan tadi hanya sederhana sih perkalian ya. Case 3 kalau milih 3 ini kan keluar ya. Case 3 ini nanti tidak ada sih ya. Ini kita tutup aja sih ya. Karena nanti pas ke sini nanti ini ya. Paling di sini FMT print line by gitu ya. Terus kemudian kita maaf nih rada advance sedikit ya. Untuk yang sudah pernah melihat program ini nggak apa-apa sih ya. Jadi nanti FMT print line ya. Ini adalah menu penjumlahan misalkan gitu ya. Terus FMT print line masukkan bilangan pertama gitu ya. Gini FMT scan ampersand B1 harus ada variabel di sini ya. Variabel B1, B2, INT sama hasil gitu ya. Masukkan bilangan kedua, ini B2 ya. Terus kemudian hasil adalah B1 ditambah B2 MT lain hasil gitu ya. Nah, ini contoh untuk penjumlahan ya. Untuk perkalian kita copy aja ya, ganti sedikit ininya. Perkalian. Di sini menu perkalian. Ini tinggal kali. Nah, perhatikan ya. Jadi switch case-nya cuman case 1 penjumlahan, case 2 perkalian. Bolehlah case defaultnya di sini ya. Misalkan FMT line salah inputnya. Nah, kita coba ya. Jadi ini akan diulang-ulang terus ya.
sekitaran. Oke, jeng jeng jeng. Ini program sederhana nih ya. Nah, perhatikan ya, di sini tampil menu utama ya. Kita bisa milih penjumlahan, perkalian atau exit ya. Di sini tulis pilihan Anda 1 sampai 3. Coba kalau pijat 3 ya. Ini kan berarti keluar dari program ya. Oh, ini nggak salah input ya. Jadi ini salah ya. Nggak usah ya. Oke, clear. Nah, kita ulangi lagi ya. Kalau misalnya pijat 3, bye. Berarti kita keluar dari programnya ya. Nah, sekarang kalau pilih 1, ini adalah menu penjumlahan. Masukkan bilangan pertama, misalkan 1 ya. Masukkan bilangan kedua 2. Nah, ini kecetak 3 ya. Kurang ini sih. Ini kasih spasi. Di sini hasil penjumlahan gitu ya. Ini spasi, ini hasil perkalian. Oke ya, sudah diperbaiki. Ini exit dulu. Oke, kita mulai programnya ya. Nah, ini ya, menu utama, penjumlahan, perkalian. Kita masuk aja langsung ke penjumlahan ya. Ini adalah menu penjumlahan, masukkan bilangan pertama 23. Masukkan bilangan kedua 45 ya. Hasil penjumlahannya 68. Nah, setelah beres ini, karena kita tidak ada looping di dalamnya ya, langsung keluar menu utama lagi ya. Kalau masuk ke penjumlahan lagi, pijit 1 ya. Tapi kalau masuk ke perkalian, kita pijit 2 ya. Ini adalah menu perkalian, masukkan bilangan pertama. Ada yang salah nih. Perkaliannya mana? Salah, berarti kan gini ya. Masukkan bilangan pertama 434. Bilangan kedua 23. Hasil perkaliannya adalah 782 ya. Nah, ini akan terus looping ya. Sampai saya pijit 3 untuk menyatakan berakhirnya pemrograman ya. Ininya, aplikasinya ya. Nah, ini saya coba jelaskan penggunaan switch case yang dalam hal ini kasusnya cuma 2 aja sih ya. Jadi case 1 penjumlahan, case 2 perkalian. Dan ini itu adalah aksi yang akan dieksekusi ketika 1 dipanggil ya. Dan kebetulan saya membuatnya ini sudah dalam bentuk prosedur, yaitu jadi kalau ini dipanggil, yang dieksekusi adalah ini gitu ya, blok ini. Kalau yang case-nya yang dipilih yang 2, saya akan manggil perkalian, dan perkalian itu adalah ini gitu ya. Begitu sih ya. Kalau 3 sih langsung aja tadi keluar dari loop ya. Nah, itu ya contoh switch case penggunaannya nanti ya. Tapi tidak hanya ini sih, kalau misalkan nanti kalian dapat contoh soal yang kalau dengan else if terlalu panjang ya, ya udah bentuknya udah jawab dengan ini switch case aja ya, biar enak, kelihatannya juga enak gitu ya. Sampai situ ada yang ini tanyakan, silakan. Pak, mau izin bertanya. Silakan, namanya siapa? Yusuf. Oh iya, Yusuf. Kalau misalnya ini yang function penjumlahan sama perkaliannya di dalam function main-nya juga nggak atau beda? Di dalam apa? Yang function penjumlahan sama perkaliannya di dalam function main-nya nggak? Nah, Atau ini juga? cara saya menulis ini tidak di dalam function main, tapi di luar function ya. Oh, Jadi bisa dikerjakan dengan begini ya. Ini namanya sebutnya prosedur ya. Jadi bisa kita kelompokkan ke dalam ke dalam fungsi atau prosedur dan diberi nama ya, kayak gitu. Tapi sebetulnya bisa juga ya. Pertanyaan yang bagus, siapa Yusuf ya. Ini bisa ya digabungkan di situ ya. Di mana nih? Di sini nih. Nah ya, boleh kok ya. Ini perkalian di copy di sini nih yang perkalian ini ya.
Nah, yang ini berarti kan udah nggak kepake yang ini ya. Nah, yang ini nggak kepake. Terus juga menu ini kan kalian belum belajar ya. Fungsi prosedur taruh di sini juga boleh sih. Tuh, ini saya buang ya karena udah nggak kepake. Ini jalan juga sama seperti tadi, cuman rada panjang aja sih. Jadi ya untuk suatu pemrograman yang ini apa ya namanya? Yang panjang kayak gini hampir 100 baris ya. Enggak 100 baris mah gara-gara itu ya. Gara-gara yang sebelumnya ya. Ini kalau saya hapus ya yang atasnya. Coba kita cek berapa baris. Nah, gaya pemrograman seperti ini akan susah dipelihara kalau ada misalkan ada kesalahan ya atau ada ya dikembangkan lagi nanti nyarinya susah gitu. Tapi kalau yang tadi kayak pemrograman dipecah-pecah digabungkan dalam satu fungsi yang diberi nama itu nanti gampang kalau mau dikembangkan atau diperbaiki bahkan bisa diguna ulang gitu ya. Dan kalau di run eh, nggak jauh beda sama yang tadi sama ya tuh ya. Kalau 3 by pas penjumlahan masuk ke 1 menu penjumlahan gitu ya. Itu ya jawabannya Yusuf ya. Bisa Sip, Mas di Pak. dalam fungsi main ya Yusuf ya, cuman jadi Ya, panjang atau bisa di luar dibentuk di luar aja gitu. Tinggal kita panggil gitu ya. baik Ya, Pak. terima kasih. Terima kasih pertanyaannya ya Yusuf ya. Yang lain ada, silakan. Semester 2 sih ini ya. Algoritma dan pemrograman 2 nanti ada tugas besarnya. Tugas besarnya bikin aplikasi yang seperti ini sih. Tapi nanti kayak ada array nanti ya. Sudahlah, jangan terlalu ini ya. Nanti kalian bingung ya. Eh, kita lanjut ke materi sekarang. Izin ya, materi di pekan ke-11 aja ya. Statistika ini. Tunggu ya. Nah, ini kita akan ngebahas perulangan berdasarkan kondisi ya. Atau kelas, nggak masalah ya. Kita lanjut ya materinya ya. Perulangan berdasarkan kondisi ya. Kalian kan kemarin sudah belajar bagaimana penggunaan for ya. Nah, sekarang kita akan belajar penggunaan temennya for yaitu while loop dan repeat until sih. Nah, repeat until ya. Ya, eh, pelan-pelan aja ya. Ya, misalkan kita mau mencetak bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Misalkan mau cetak gini ya, di layar. Kalau pakai for gimana? Gimana kalau pakai for? For I For I dari 1 ya iya 1 tuh Endo. 7 ya. Kan ini ceritanya. Oh iya. Hmm. Oh iya iya Tuh. tuh 7 Pak. Terus apa? Output I ya, isip mantap ya. Terus and for gitu ya. for Ini dalam bentuk ininya kalau dikasih ini beri program cetak bilangan gitu ya. Terus kamusnya apa ini? Kamusnya I Pak. integer sip mantap ya.
Terus algoritmanya di sini kebetulan nggak ada input ya. Kan soalnya cuman gitu aja. Suruh nyetak bilangan dari 1 sampai 7 ya udah gini aja sih ya. Ada input. Nah, gitu. Beres ya. Kecetak ya. Coba nggak bisa di-run ya. Kalau di Golengnya silakan bantu saya N, variabelnya iya, I, INT, int terus for for, I, sama dengan sama dengan I, apa? Iya, satu, 1 satu, itu titik apa koma sih titik? Lihat titik koma, terus i I, lebih, apa? Lebih kecil dah. kecil daripada 7. Betul. Terus Sama ini dengan 7. terus I plus plus. mantap. Ini siapa namanya? Kayla, Pak. Kaila. Oke, makasih ya. Print. Terus ini apa yang di print? I, Pak. Ya. Nah, kalau di sudokunnya kan cukup begini ya. Tapi kalau digoleng, kalau dikasih begini nanti dempet ya. Coba kita lihat ya. Eh, ini belum keluar. Ini pasti dempet nih kita run ya. Yang loop. Tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bener sih ya. Cuma dempet. Gimana caranya supaya nggak dempet? Izin Pak, Itu Ya, di printnya, Pak. ya, diapain? Silakan yang pakai izin. koma terus Koma, pakai tanda kutip Pak. e-commerce. Oke ya, bener ya. Di bawahnya dikasih lagi sekali lagi ya, print line gitu ya. Biar nanti kita lihat ya. Tuh ya, benar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kalau nggak ada ini, coba kita lihat. Nah, dari terakhir ada tanda persen ya, yang cukup mengganggu ya. Oke, sip, mantap ya. Nah, ini perulangan berdasarkan iterasi ya, menggunakan for ya. Sebetulnya, while do dan juga repeat until itu bisa mengerjakan apa yang dikerjakan oleh for ya. Anggap saja gini ya, for itu hanya bisa mengerjakan satu aja ya, tapi kalau while do sama repeat until bisa mengerjakan yang dikerjakan for dan ada lagi yang lain berdasarkan kondisi gitu ya. Pangkatnya si while do sama repeat until itu lebih tinggi ya. Nah, ini kalau saya ubah menjadi while do ya, kebetulan di bahasa Golang itu tidak ada keyword while ya. Nggak ada. Jadi kalau saya bilang while do atau repeat until, keyword kata ininya tuh masih for gitu ya. Nah, coba perhatikan ini akan saya ubah menjadi while do ya. Perhatikan ya. Ini kan di sebelah kanan for itu ada tiga bagian ya. Yang pertama ini bagian yang di sini yang kiri, yang tengah sama yang kanan. Kalau mau diubah jadi while do ya. Ini ceritanya langsung ke Golang nih ya. Kalau while do ini saya copy, cut, taruh di atas. Ya. Jadi yang paling kiri saya taruh di atas, yang paling kanan I++ atau increment saya cut taruh di bawah. Adapun yang tengah dibiarkan, tapi ini semikolonnya dibuang. Nah, ini sebetulnya udah while dulu ya. Begitu ya. Dan ini kalau di run, sama aja seperti tadi itu ya. Cuman ada itunya tuh ya, dikasih. Nah, coba sampai situ gimana? Apakah cukup jelas? Ada 3 bagian yang kita pisahkan, yang kiri jadi ke atas ya, keluar loop ya. Yang kanan masih di dalam loop tapi taruh di paling bawah gitu ya. Yang tengah semikolon kiri dan semikolon kanannya dibuang ya. Dan bagaimana dalam pseudocode-nya ya.
Ini saya tulis dalam pseudocode-nya ya. Program while do lah namanya ya. Oh, cetak ya. Cetak bilangan pakai while do. Saya tulis gitu aja ya. Kamusnya i titik 2 integer, algoritmanya langsung aja di situ ya. I biasain dengan 1, terus kemudian nah ini digolengnya di pseudocode-nya harus pakai itu ya. I lebih kecil sama dengan 7, do ya. Jadi keywordnya bukan then ya. Ini and while. Terus ininya output di ininya sih cuman i ya. Kalau di pseudocode itu nggak ada yang kayak gini ya. Terkecuali dibutuhkan ya. Nah, gitu doang ya. And for kok and for and program ya. Nah, ini silahkan diperhatikan ya. Nah, ini kan karena ini sebetulnya bagian kamus ya ini ya. Nah, di baris ke-7 sampai baris ke-11 ya, ini sama dengan ini nih yang nah gitu ya. Baris 5 ya, lupa saya. Nah, silakan sekarang yang ada di depan laptop coba ya. Apa yang diketikin oleh saya yang sebelah kiri ini coba ya. Silakan dicoba ya. Yang sudah berhasil nyoba, tiran sekalian ya. Kalau ada yang sudah berhasil bilang ya. Sudah, Pak. Sudah, siapa yang sudah? Saya, Pak. Saya Resti. juga, Pak. Ya. Oke, mudah saja sih ya. Cetak bilangan while do ya. Sekarang kita ganti soalnya ya. Di sini nih soalnya saya ganti ya. Buatlah program untuk mencetak bilangan bulat dari n hingga m ya. Dengan n lebih kecil dari m gitu ya. Coba diganti. Baris keempat sampai baris ke-13 ini harus ada yang diganti ya karena ada perubahannya. Pertama variabelnya nambah ya. Apa yang nambah coba di sini? Variabel apa? N dan M, Pak. N dan M ya, kebetulan bilangan bulat berarti tambahin aja di sini ya. N sama gitu kan ya. Setuju? Setuju ya. Nah, terus di bagian algoritmanya kira-kira apa tuh yang bertambah?
Ada input toh, ya nggak? Iya, Pak. Berarti Input N, Pak. ya, inputnya ada dua ya. Input N, M gitu ya. Oke, nah N sama M nanti ditaruhnya di bagian mana? Coba plototi nih, di baris 9 sampai 13 ya. Kira-kira yang N ditaruh di mana, M ditaruh di mana? Yang N dulu aja, N ditaruh di baris berapa? Saya ulangi, N ditaruh di baris keberapa? N di 7, Pak. N di Di 7? 9, Pak. Di 9. Di baris 9, Pak. Baris 9, yang diganti yang apa? Yang 1. Oh iya, ya. Ya, kan tadi dari N, berarti kan ini si I-nya itu dari N gitu ya. Terus yang M Di baris 10. baris 10 ganti apa yang M? Yang 7, Pak. Ya, ya. Jadi kan ini dari N hingga M, berarti ini juga I-nya dari N hingga M gitu ya. Kalau di sini berarti N sampai M ya. Oh ya, variabelnya belum dideklarasikan gitu kan ya. Terus nanti FM per second, amperesan N, amperesan M gitu ya. Ini translasi ke Go-nya ya. Sehingga kalau kita run, akan kita masukkan dulu ya, misalkan 1 untuk N dan 10 untuk M ya. Maka hasilnya adalah begini ya. 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10 ya. Sampai di sini apakah cukup jelas, bisa dipahami? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Izin Oke, aman, Pak. aman ya. Em, saya bikin soal lagi yang baru ya. Kalau tadi kan disuruh mencetak nih ya. Saya sekarang bikin soal menjumlahkan dua buah bilangan ya. Buatlah program untuk menjumlahkan dua buah bilangan bulat ya. Contoh contohnya ini saya kasih, ini saya input aja. Ini inputnya ya. Jadi misalkan 3 ya. 1, 4, 2, 5, 7 ya. Ini saya kembali lagi ke pakai for itu ya. Yang perulangan berdasarkan iterasi sih ya. Jadi ada 3 bilangan bulat nih. Ada 3 penjumlahan nih ya. Yang pertama saya minta 1 sama 4 dijumlahin, 2 sama 5 dijumlahin, 6 sama 7 gitu ya. Makanya kalian mancing, buatlah program untuk menjumlahkan 2 buah bilangan bulat ya. Sebanyak N kali. Nah, gitulah kira-kira soalnya ya. Kalau kayak gitu berarti gini ya, program penjumlahan rumus. Variabelnya butuh berapa sih ini? Coba perhatikan ya. Variabel apa saja yang dipakai di sini? Karena ada perulangan, ada pencacah, kita butuh I ya. Nah, selain I coba cek apalagi variabel yang dibutuhkan. N, Pak. N. Ya, betul. Terus ini inputnya, apa saya bikin outputnya sekalian ya, biar kebayang ya. Kan kalau enggak ini. Salah.
Masuk sini dulu. Split down. Nah, ini ya. Kalau inputnya begitu, jadi jawabannya itu adalah 5, 7, sama 13 ya. Nanti akan keluar begini rencananya ya. Ini test case-nya begini. Sorry, inputnya begini, outputnya begini ya. Silakan, dilanjutkan ya. Variabelnya selain I dan N apa lagi? Bilangan 1, bilangan 2, Pak. Oke, singkat ya. B1 dan B2 aja ya. Integer. Ada lagi nggak? Hasilnya, Pak. Boleh, hasilnya integer juga ya. Sip, mantap ya. Ada lagi nggak? Cukup ya. Ditanya-tanya terus, saya teh. Enggak ya. Oke. Algoritmanya bagaimana? Kita akan bacain dulu ya. Yang pertama yang paling atas. Jadi di sini input N ya. Nah gitu kan. Kalau pakai for udah ketahuan nih pasti ya. Coba kalau pakai for jadi gimana nih jawabannya? For I 1 ya. Tuh. Berapa? N, Pak. Tuh N. Oke. Nanti akan ada 3 kali pembacaan ya. Jadi di sini apa? Input, Pak. Input apa variabel yang di Bilangan 1, bilangan 2, Pak. ya B1 dan B2 ya. Terus setelah itu ada operasi penjumlahan. Hasil Ada, Pak. Hasil sama dengan B1 ya, tambah C1 B2 ya. tambah B2. Habis itu ini Output output hasil. output hasil ya. Terus N4. Nah, ini kalau gayanya dikerjakan dengan apa? For begini ya. Sekarang kita ubah menjadi while do ya. Ininya turun, si I-nya jadi naik ke atas ya. Ininya ganti jadi while. Nah, yang to end jadi apa coba? Yang ini. I lebih kecil. Lebih kecil sama dengan N. Gitu ya. Jadi nilai I itu awalnya 1 sampai ini kan lebih kecil dari sama dengan artinya di antara 1 sampai N gitu ya. Mulai 1 sampai N gitu ya. Kalau N-nya 10, si itu jadi 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan 10-nya ke bawah gitu ya. Satu lagi terakhir ada yang bisa nebak nggak? Apa yang dibutuhkan di dalam while? Kok N4 ini belum diganti ya. N while. Satu yang penting untuk struktur while do. Apakah itu? I++, Pak. Ya, incrementnya I. Tapi jangan I++ ya, tulisnya I plus 1 gitu ya. Ya, Pak. Kalau nggak ada ini Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua. Kalau nggak ada itu, akibatnya nanti infinite loop ya. Ini kalau nggak ada gini ya. Wah, kalau ada infinite loop berarti kan itu salah programmer ya. Programnya tidak pernah berakhir ya. Nah, coba kita tulis dalam Golang ya. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Wah, ya. Var I, N, B1, B2, hasil, int ya. Terus kemudian kita scan N ya. I-nya bernilai 1. Nah, ini tuh namanya inisialisasi ya. Terus ditulisnya nih kepaksa di Golang itu pakai for. Padahal untuk kasus ini sebetulnya dia while ya. Dia lebih kecil dari sama dengan N, Kurawal buka Kurawal tutup, fmt scan,
ya. Ampersan B1, ampersan B2, terus kemudian hasil desain dengan B1 ditambah B2 ya. Ini Korey bolak-balik wae kenapa sih? Terus kemudian FMP print line ya dalam kurung hasil. Nah, ini yang I++ ini yang tadi saya bilang ya, kalau kalian lupa nulis ini maka kita coba ya. Infinite loop nanti ya. Nggak usah dicoba lah ya. Nah gitu. Nah, ini kalau dijalankan nanti inputnya mana ya? Ini misalkan ya, coba kita run ya. Nah ya, 3 masuk ke 1, 4, 2, 5. Itu langsung keluar ya di sini mah ya. 1, 4, 5, 2, 5. Karena memang loopnya langsung dicetak gitu loh ya. 6, 7, 13 ya. Karena ketika habis diinput sama dia dikerjakannya, setelah dikerjakan penjumlahan lalu dicetak gitu ya. Beda hasilnya kalau kita pakai gini ya, yang biasa saya kerjakan ya. Jadi saya run dari file input ekstensi ini yang ini ya. Kalau kayak gini nanti di run, nah keluarnya gini 5, 7, 13 ya. Sama-sama rencana yang tadi 5, 7, 13 ya. Nah ini yang baru saya jelaskan ini sebetulnya while do ngerjain apa yang dikerjakan kayak for ya. Begitu. Padahal while do tuh bisa ngerjain yang di luar kemampuan for ya. Seperti apa contohnya? Contohnya gini nih ya. Kalau ini kan dari awal dikasih tahu nih, 3 nih, penjumlahnya ada 3 nih ya. Yaitu ini ya. Kalau sekarang saya beda nih ya. Saya bikin gini soalnya nih. 1, 4, 2, 5, 6, 7. Nah gitu. Jadi ini saya minta programnya gini. Tolong dong jumlahkan bilangan-bilangan yang 2 buah bilangan ini ya. Tapi kalau sudah ketemu bilangan 0 sama 0, stop. Nah, ini kelihatan kan? Dari awal tidak diberitahu berapa kali harus ngejumlahinnya kan? Kasih gini lah. Nah, kayak gitu kan? Boleh dong ya. Jadi, jumlahin aja yang ketemu gitu ya. Ini misalkan 14, oh ini bukan 00 ya. Ya udah saya jumlahin. 25 bukan 00 juga gitu ya. Tapi pas nanti ya setelah beres ini 00 gitu ya. Berarti harus stop gitu. Dan ini tapi jangan dijumlahin gitu loh ya. Nah, ini yang disebut namanya perulangan berdasarkan kondisi ya. Nah, oke ya. Jadi kita tinggal sebetulnya ya kalau ini ya. Di sini ya. Di sini diganti nih ya. Bukan I lebih kecil dari sama dengan N ya. Dan N juga nggak ada di sini ya. Jadi ini dibuang N-nya gitu ya. Yang ada B1, B2 sama hasil ya. N-nya, input N nggak ada ya. Oke, nah saya kasih tahu caranya ya. Jadi, ini juga nggak ada sih ya. Ini juga nggak ada. Yang ini titik gitu ya. Ya. Bagaimana caranya? Yang pertama baca dulu yang paling atas ini. Berarti di sini input B1, B2. Ya enggak? Ada kemungkinan kan yang soalnya itu gini ya, ada kemungkinan. Nah, waktu dibaca pertama kali gini nih, ada kemungkinan toh. Ada test case yang begini ya. Kalau kayak gini kasusnya, berarti kita tidak akan mengerjakan penjumlahan karena dari awal 00 gitu ya. Kebayang nggak?
Waktu dibaca B1-nya 0, B2-nya 0. Tadi persyaratannya adalah lakukan penjumlahan dua bilangan bulat ya, terus menerus sampai yang kebacanya 0 dan 0. Jadi kalau ada 0 dan 0, itu jangan dilakukan penjumlahan dan ya udah beres aja gitu. Kebetulan dapat test case begini, entah kenapa di awalnya itu 00, berarti kita tidak akan melakukan apapun gitu ya. Tapi kalau yang test case-nya begini, kita akan melakukan penjumlahan 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Pas terakhir, 00 udah. Kebayang nggak kasusnya? Kebayang ya? Nah, oleh karena itu saya mau nanya, supaya bisa masuk ke dalam loop, ya, ini kan ceritanya B1 dan B2 dibaca ini. Supaya bisa masuk ke dalam loop, oh ini diabaikan dulu ya. Nah, kosong itu. Supaya bisa masuk ke dalam berulang, kira-kira kita menggunakan B1 dan B2 nih di sini. Bikin kondisi apa? Coba. Ada yang bisa jawab? Supaya masuk ke dalam loop. While B1 tidak sama dengan 0 and B2 tidak sama dengan 0, Pak. Oke, ya. Bisa begitu ya. Selama B1-nya tidak sama dengan 0. And B2-nya tidak sama dengan 0. Oke, betul ya. Dan ini mungkin ya ceritanya juga ada -1 ditambah 4 gitu ya. Dan ini tidak sama dengan 0 berlaku juga ya untuk bilangan negatif ya. Gitu. Balangga ya ngejawab ya. Kajita, Pak. Oh, Ajita. Oh, kirani Balangga. Oke. Jadi ini kondisi dalam bentuk ekspresi yang menyebabkan akan masuk ke dalam loop ya. Karena coba ini 1 sama 4 masuk ke sini. Dicek ya. Satunya tidak sama dengan 0, true. 4-nya tidak sama dengan 0, true. Ini true and true. Oh, berarti dia masuk ke dalam. Oh, ya. Artinya ini adalah kondisi berlangsungnya perulangan ya. Karena syaratnya tadi kalau ada 0 dan 0 ya, ya B1-nya 0 dan B2-nya harus berhenti gitu ya. Coba aja kalau B1 dan B2-nya 0. Di sini true ya, di sini true ya. Tapi kalau kayak gini Ajita, ini dijumlahkan nggak kira-kira? Kenapa, Pak? Yang baris 8 nih ada input begini, dijumlahkan nggak ini? Dijumlahkan, Pak. Dijumlahkan ya. Kita cek ya. Ini B1 tidak sama dengan 0 ya. False ya. Kalau yang ini true ya. Lah ini gimana nih? Saya ulangi. Untuk ini ya. B1-nya kan 0. 0 tidak sama dengan 0. True atau false? False ya. Terus yang Iya, Oh kedua, iya, Pak. Pakai or, Pak. Sorry, Pak. oh iya ya. 41 tidak sama dengan 0 true ya. Berarti ini harus pakai or kelihatannya ya. Iya, Pak. Hmm. Sorry, Pak. Kenapa or? Selain 0, sorry, kalau ininya 0 atau ininya 0 ya, yang lainnya tidak, ini harus bisa dijumlahkan ya. Oke. Kita masuk ya ini ya 14. Ulangi ya 14 berarti B-nya 1, B1-nya 1, B2-nya 4. Dicek di sini true ya. Ini true ya. True or true berarti true ya. Nah, kalau sudah masuk ke dalam loop yang dikerjain apa coba? Mau jumlahin dong, ya enggak? Hasil diassign dengan B1 ditambah B2. Terus apa? output, Pak.
B1, hasil ya, sorry. Terus diapain lagi nih? Udah beres nih yang ini nih. Udah dikecetak nih hasilnya 5 ya. Ada nggak yang dikerjakan lagi? Input lagi, Pak. Ya, betul. Di bawahnya input lagi ya. Karena kita harus baca lagi yang baris berikutnya ya. B1, B2 gitu. Nah, kalau udah ke input ya, berarti ini kebaca nih ya. Dicek lagi yang dibaca itu gitu ya. Jadi nanti loop ke atas tuh. Setelah ngebaca B1-nya berisi 2, B2-nya berisi 5, dicek ke sini. True kan, B1-nya bukan 0, 2 kan bukan 0, terus si 5 ya. 5 juga bukan 0. Gitu ya. Jadi oh true ya udah kita jumlahkan lagi gitu ya. Nah, di situ ini yang disebut dengan perulangan berdasarkan kondisi ya. Berakhirnya kapan? Kalau persis dua-duanya 0 ya. Coba kita pindahkan ke Golang ya. Berarti ini ya, terus kemudian ininya diganti ya, B1 ampersand B2, ininya nggak ada ya. Terus ininya kita nggak pakai ini nih. Nah, ininya OR-nya pakai ini ya. Terus ini nanti ditaruh di bawah ya, di sini. Gitu kan ya. Hasil gitu ya. Oh, I-nya udah nggak ada ya. Ini sorry ya, I-nya nggak ada nih tadi, kelupaan. Udah nggak pakai ya. Jadi tidak perlu pakai pencacah kalau kasus gini ya. Jadi ini ada 8 inputan dan 0 ini, yang ini ya, ini disebutnya namanya sentinel ya. Yang ini ya, untuk pengetahuan ya. Di soal juga nanti bilang ya, diakhiri dengan sentinel 0 gitu ya. Nah, saya tulis aja soalnya di sini ya. Buatlah program untuk menjumlahkan serangkaian untuk menjumlahkan serangkaian 2 bilangan bulat yang diakhiri 00 sebagai sentinel ya. Nah, ini kalian sekarang punya istilah baru yang harus dipahami yang namanya sentinel ya. Sentinel itu tanda untuk berakhirnya satu pembacaan, namun si tanda ini tidak diikutkan dalam operasinya gitu ya. Jadi 00-nya nanti tidak dijumlahin gitu ya. Oke ya, ini soal, ini jawaban dalam bentuk pseudocode, terus kemudian ini dalam bentuk Golang ya. Coba kita run ya. Gunakan input yang ini ya. Perhatikan ya, inputnya berarti ada 8 harusnya ya. Kalau ada inputnya 9 berarti salah. Si sentinelnya kebaca itu ya. Ya, kita lihat ya. Nah, ini dia hasilnya. 1 tambah 4, 5. 2 tambah 5, 7. 6 tambah 7, 13. 4 tambah 5, 9. 8 tambah 9, 17. 12 tambah 34. 46. Minus 1 tambah 4, 3. 0 tambah 41. 41 ya. Itu yang si sentinelnya nggak ikut masuk ya. Tuh ya. Silahkan dicoba diketik ya. Yang ini yang kiri ya, dicobain ya.
Kalau ada yang sudah bilang ya. Ini soalnya yang ini ya. Inputnya boleh diketik sendiri aja sih ya. Tapi nanti dikasih 00 gitu. Nah ini contoh inputnya kalau mau. Ya. Nah ini dia. Saya sudah tampilkan input dan outputnya ya. Ini inputnya ini, outputnya ini. Kalau sudah berhasil, ada yang berhasil bilang ya. Udah, Pak. Udah, siapa? Kayla, Pak. Kayla, oke. Pakai file input atau diketikin inputnya? Kayla, ngerunningnya Oh, pakai kayak Bapak. file input ya? Iya. Pakai text editor apa, Kayla? Mas, VS Code? pakai Notepad, Mas. Oh, Notepad++ ya. Iya. Yang lain ada?
Sudah, Pak. Sudah, siapa? Faros. Faros. Oke. Mungkin yang lain juga udah beres ngerjainnya, cuman nggak bilang ke saya ya. Kita lanjut ya ke soal-soal ya, di slide ada mungkin soal-soalnya ya. Ini kan perulangan itu ada yang berdasarkan kondisi itu ada 2 ya, while loop sama repeat until. Sementara kita belajar while loop aja dulu ya. Coba kita lihat soalnya ya. Yang bentuk while loop apa aja nih. Buatlah program yang hanya menerima masukan berupa bilangan genap. Nah, ini contohnya ya. 12, 8, 30. Kan 12 ada ya. 8 genap. Oh, ketika bilangan ganjil, dia stop ya. Masukan terdiri dari bilangan bulat positif yang dipisahkan oleh spasi. Masukan akan berakhir apabila bilangan yang diberikan adalah bilangan ganjil. Pertanyaan saya, berarti sentinelnya apa nih? Ada yang bisa jawab? Coba. Sentinelnya apa? Ganjil, Pak. Iya. Bilangan ganjil ya. Nah, kan sudah pada tahu ya bilangan ganjil dan bilangan genap itu seperti apa ya. Kalau gitu berarti si bilangan dicek, bilangan yang diinput dicek apakah bilangan genap dan bilangan ganjil ya. Hampir sama seperti ya. Kalau gitu jawabannya gimana ya? Tunggu ya sebentar tuh 12, 8, 10 ya. Ini kita masukkan ke ini ya. 12, 10, 8, terus ini 8, 10. 8, 30 gitu ya. Terus terakhir 5 ya. Nah, si sentinelnya 5 ya. Jadi disuruh dijumlahin tuh ya. 12 tambah 8. Ini kan 20 ya. 20 tambah 30, 50 ya. Jawabannya harusnya 50 tuh ya. Gitu ya. Nah, itu kan 50 ya. Oke. Kita langsung sudokan aja kali ya. Hapus yang ini ya. Variabelnya kira-kira butuh berapa variabel ya? Untuk menampung bilangan-bilangan yang di ini 12, 8, 35 itu kita tampung dalam satu variabel apa ya? Bil sama hasil, Pak. Bil yang itu. Kalau yang 50 ini hasil ya. Oke, ya saya Ya, Pak. singkat aja bil hasil. Lalu algoritmanya gimana nih? Scan bilangannya dulu, Pak. Ya, tuh FMT, scan, ampersand, bil. Terus ada itu diapain? For bil modulus 2 sama dengan 0. Mau 2 tuh ini ya. Iya, Pak. Iya, kalau genap gitu ya. Oke, Iya, sip, Pak. mantap. Diapain nih? Hasil sama dengan hasil ditambah bil, Pak. Nah, oke, ada sedikit pertanyaan dari saya ya. Jadi ini kalau kita masukin 12 ya, berarti si bilnya 12 ya. Terus si 12-nya dicek kan. Di sini terus ya. Iya, Pak. Coba nih, coba jumlahin ya. Si hasil ditambah bil. Kira-kira berapa nih? 12, Pak. Bilnya 12, kalau hasilnya berapa? Hasilnya masih 0, Pak. Nah, kalau gitu sebaiknya ditulis di sini hasilnya diberi nilai 0 dulu. Ya, Oh iya, Pak. Sorry, Pak, keseringan tanpa nulis. iya, kalau digoleng jalan sih, tapi lebih baik dikasih ya. Jadi di iterasi pertama 0,
ditambah 12. Hasilnya 12 gitu ya. Iya, Pak. Oke. Setelah ini apa yang dilakukan nih setelah begini? Scan lagi bilangannya, Pak. Oke, sip ya. FMT scan ampersand. Kok jadi 7. Nah, kalau sudah begitu, ini kan udah berulang terus ya. Jadi kalau si bill-nya ganjil kayak ini 5, di sini kan jadi false ya. Karena Iya, Pak. false, yang ini nggak akan dieksekusi ya, nggak akan masuk. Keluar dari loop. Nah, setelah keluar dari loop diapain kerjaan kita? Print line hasilnya, Pak. Hmm, gitu ya. Oke, kita Iya, run Pak. nih. Jauh. Hmm, kita run ya. Pakai ini aja ya. Outputnya di sini aja kita run hasilnya. Nah, ya benar ya 50 ya. Kalau di test case yang keduanya kan 1 tuh ya. Kita lihat nih test case kedua 1 langsung bilang ganjil, maka dia keluar 0 harusnya ya. Kita lihat ya. Tuh 0 ya. Berarti kalau dilihat dari hasil runningnya dengan test case yang 2 itu udah benar sih ya. Tapi penasaran nih ya. Kalau ganjil semua ini bisa nggak ya gitu. Ini pasti bisa sih hasilnya 0 karena yang pertama dicek aja di sini ya, ini kan 1. Terus dicek ini, oh bukan genap nih ya, langsung keluar. Jadi nggak akan dibaca nih sisanya ya. Kita coba ya, 0 ya, yang kebaca pertama ini. Begitu ya. Ada yang ditanyakan? Silahkan. Materi ini termasuk agak-agak tricky sih ya, karena kita membuat ekspresi di sininya harus benar ya. Jadi ini selama ini benar gitu ya, kalau dibaca ya. Selama ini benar, maka akan dikerjakan ini ya. Tapi kalau ininya sudah salah ya, keluar dari loop gitu ya. While do tuh begitu konsepnya ya. Dicek di sini apakah benar, kalau benar kerjakan. Kalau salah keluar gitu ya. Problemnya adalah kita akan membuat ekspresi ini ya. Yang ini yang suka agak susah tuh ya. Ya, kalau gitu lanjut ke aku ada jawabannya. Sorry ya, lanjut. Ada jawabannya juga ya. Nah, ini latihannya kali ya. Nah, yang ini keren ya. Saya suka soal ini. Yang bikin bukan saya sih, tapi saya suka banget soal ini ya. Saya kasih waktu untuk mengerjakan soal ini ya. Coba ya. Berapa lama ya? Oh, tinggal 15 menit lagi. Coba deh ya. Kerjakan sendiri ya. Jangan pakai bantuan yang lain-lain ya. Atau kita baca bersama dulu ya. Jadi ceritanya ini eh, ada seorang pengguna komputer ini akan masuk ke dalam entahlah namanya software atau aplikasi apa gitu ya. Nah, password yang benarnya itu kan mau login, password yang benar itu adalah string admin dan string admin gitu. Jadi ini username-nya admin, passwordnya admin gitu. Kemudian dia lupa gitu ya. Dia yang nyoba nih yang pertama user dengan U-nya kapital terus 123 error ya, nggak masuk. Dia coba lagi gitu ya. Error lagi, error lagi, error. Nah, di yang keempat percobaan dia ingat kayaknya admin deh gitu ya. Dia masuk admin 578 error. Mulai ingat dia, oh jangan admin tambah tanda seru ya. Ini error juga. Wah, terakhir dia ingat ya. Wah, admin kayaknya dan benar ya. Tapi dicatat berapa kali kesalahannya gitu. Makanya di sini ini ada 1, 2, 3, 4, ada 5 kali nyoba ya. 5 kali nyoba dan error gitu ya. 5 kali errornya. Yang terakhir, yang keenam baru login berhasil ya.
Itu tes case pertama. Tes case kedua, ini lain hal dengan yang nomor 1 ya. Ini ingat ya, admin semuanya lowercase ya, dan login berhasil. Berapa kali gagalnya? Ya 0 ya. Karena memang langsung ingat dia. Di tes ketiga, mungkin orang lainnya ini ya. Admin sama admin tapi A-nya kapital untuk yang passwordnya. Admin 123, admin 1 gagal. Terakhir dia ingat dan ini gagal loginnya 2 kali. Gitu, sebelum berhasil ya. Nah, bagaimana nih pembuatan ekspresinya ya? Ekspresi atau kondisinya. Nih, while ini yang penting di sini nih ya. Ini kita harus membuat kondisi. Urutannya pertama baca dulu ya, kayak tadi ya. Username sama password kita baca. Terus kita cek gitu ya. Diceknya di sini nih. Misalkan kamusnya username ya. Ini kan username ya. Username sama password. Ini tipe datanya apa? String, Pak. Terus gagal login ya. Kan kita akan mencetak ya. Gagal login tipe datanya apa? Ini nih. Tipe datanya apa nih? Ini gagal login. Integer, Pak. Ya, integer. Oke. Di bagian kamusnya butuh 3 variabel sih. Di bagian algoritmanya, yang pertama input apa? Pertanyaannya input apa yang pertama? User, Pak. Username ya. Betul. Kita masukin dulu username sama password ya. Hampir mirip kayak yang tadi ya. Terus diberi nilai awal apa itu? Gagal login ya. Kan kita akan menghitung berapa gagal loginnya ya. Ini di-assign berapa nih gagal login? 0, Pak. No. Nah, sekarang wah ini jeng rada-rada ini ya. Ini eraser ya. Kita lanjut di sini ya. Aduh, area tulisnya terbatas. Jadi turun ke bawah ya ini nih ya. While supaya bisa terus masuk ya ke dalam loop ya. Berarti bagaimana syarat supaya ini ya, supaya bisa masuk ke dalam loop? Artinya kan gagal login ya. Salah password dan salah ini ya. Justru kalau username dan passwordnya admin dia akan berhenti gitu ya. Yaitu adalah
Kalau si Anu, yuk, kalau apa nih di sininya? Supaya bisa nginput terus nih. While username dan password tidak sama dengan admin, Pak. Oke, kita coba ya. Username. Barusan dia bilang, Dan ampersand. Izin Pak, tunggu dulu. pakai Barusan OR tuh, katanya Pak. barusan yang bilang pertama dulu katanya pakai ampersand, nggak bisa begini ya. Username-nya ini nggak ada temennya ya. Salah itu kalau bilang username and password tidak sama dengan itu. Bukan begitu ya nulisnya ya. Jadi apa nih? Username, Username tidak sama dengan string admin dan password tidak sama dengan string admin. ya. And. Ingat ya, ini kita di pseudocode ya. Jadi bukan ini pakai N aja ya. Password tidak sama dengan admin ya. Kelihatannya jawaban ini benar ya. Kelihatannya. Atau memang benar ya. Izin Pak, pakai OR Pak. Kamu membocorkan rahasia ya. Ternyata Maaf Pak, maaf. katanya ini pakai OR. Coba dicek ya, pakai test case ya. Nih, tadi yang ngejawab ya, kalau admin sama admin ini. Di sini true ya? Ya enggak? Yang di sini mana? False ya? Kalau pakai N ya, ini berhenti dong. Ya enggak? Coba pendukung N. Yang pendukung N ya. Yang sebelah kiri true, di sini false. Ini berhenti dong. Ya enggak? Iya Pak. Berarti salah ya N ya? Iya Pak. Jadi Iya, Pak. Iya. Yang benar tadi yang bocorkan rahasia ketua kelas kali ya. Harusnya OR ya. OR itu berhenti kalau yang kirinya admin, yang kiri admin, yang kanan admin ya. Ini berhenti. Tapi kalau yang ini, sorry, ininya admin, ininya yang bukan admin lah gitu ya. Ini kan masih berlanjut ya. Karena OR itu salah satu benar aja bisa masuk ya. Nah, begitu ya. Seru kan jadinya ya. Perulangan berdasarkan kondisi itu ya. Kita lanjut yang ini. Nah, ini sama ya. Jadi ini ceritanya, wah ini yang bikin soal ini saya loh ini. Buatlah algoritma untuk menghitung saldo uang yang ada di dalam dompet seorang mahasiswa di akhir bulan ya. Masukan terdiri dari serangkaian bilangan bulat yang menyatakan transaksi keluar masuk dompet. Bilangan tanpa tanda berarti jumlah uang yang masuk ke dompetnya ini kayak 500.000. Wah, dapat kiriman ya. Mungkin ini seminggu juga habis kali ya. Bilangan tanpa tanda berarti jumlah uang yang masuk. Wah, ini beli 150.000 beli apa nih? Mahal amat nih mahasiswa teh. Minus 45.000 beli apa? Nah, kalau ini 10.000 beli jus kali atau batagor ya. Minus 100.000 ya. Nah, jadi ini mengurangi, ini menjumlahkan ya. Tapi kalau ada tanda 0 kayak gini, ini namanya sentinel. Berakhir dia ya. Pertanyaannya jumlah saldo uang dalam dompet ya. Nah, ini sama aja menjumlah-jumlahkan ya.
berhenti ketika yang kebacanya adalah 0 ya. Digit. Wah, ini lebih susah lagi ya. Nah, karena kita udah sekarang main deep sama mod itu ya. Sebuah algoritma digunakan untuk mencacah digit suatu bilangan bulat ini. Jadi kalau 1, 2, 3, 4, jadi ada digit yang 1, digit 2, digit 3, digit 4. Nah, masalahnya kita harus jumlahkan, tapi harus cetak juga ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4 dipisah. Yang 4 bisa keluar gitu ya. 3 keluar, 2 keluar, 1 keluar. Oh, ini gampang ya. Gampang ya. Silakan dicoba nanti ya. Nah ini soal yang di pekan pertama ya. Soal cangkir, soal membuat kopi ya. Buatlah sebuah program untuk itu banyaknya cangkir kopi yang bisa dibuat apabila terdefinisi jumlah N gula dan M kopi. Satu cangkir kopi memerlukan sejumlah X gula dan Y kopi ya. Jadi ini ya. Jadi ini ada 5 gula, 9 kopi. Setiap pembuatan satu cangkir kopi yang kehabis 1 gula dan 3 kopi ya. Mungkin sendok mungkin ya hitungannya ya. Yang ini tanya berapa kopi yang berhasil dibuat? Ternyata untuk kasus yang ini 3 ya. Yang hitungnya ini nih. Sehingga didapat 3 cangkir ya. Kayaknya, nah ini ya, berarti kan 3 kali 3 ya. Jadi kopinya 3 kali, gulanya 3 kali juga. 3 kali jadi 9 kali, ini 1 kali ya. Jadi sisanya dia ada 2 sendok gula ya sisanya ya. 9 kopi habis ya. Ini juga sama ya, perulangan. Tapi ini hingga diulang selama salah satu ya. Jadi OR juga nih. Si gula sama si kopinya salah satu habis ya. Gitu ya. Yang ini juga sama ya. Nanti kan ini diambil satu-satu dari belakang gitu, terus dibandingin gitu ya. Ya sampai nanti ini 0, ininya nggak ada sisanya gitu ya. Atau selama si bilangannya lebih besar dari 0 ya. Ambil satu gitu ya. Terus bandingin, ambil 1 bandingin gitu ya. Tangki air. Ini saya yang bikin. Ini perlu dijawab atau cukup dijadikan latihan aja diskusi ya? Kayaknya kalau dijawab sih nanti aja di kelas ya kalau pada nggak bisa ya. Mungkin gitu dulu aja materi hari ini ya. Sudah 13.48. Pekan depan nih saya khawatir kan ada kegiatan wisuda ya. Mungkin juga di online kan ya. Nanti saya kabarin ya. Terima kasih untuk yang sudah berinteraksi, bertanya dan menjawab ya. Untuk yang hadir juga tolong kalau belum mengerti nanti rekaman videonya ditonton ya. Saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Turun pisan. Ya, sama-sama.